Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Yang saya hormati ini Bapak Zulfikar Arse Sadikin, anggota DPR RI, Komisi 2, fraksi Partai Golkar, yang juga wakil kita dari Dapil Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Yang mitra kerjanya Bapak Zulfikar ini adalah Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara, Kemenpan dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, sekaligus juga BKN. Assalamualaikum, selamat malam Bang Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bung Adi Krisna, Ketua DPD Partai Golkar Bondowoso sekaligus Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Bondowoso dan teman-teman tenaga honorer non-kategori Bondowoso yang berbahagia. Salam kenal. Ya, terima kasih Bang Zul. Pertama, ini saya mengucapkan terima kasih mewakili teman-teman tenaga honorer atas kesediaan Bang Zul di tengah kesibukannya masih bisa menerima kami berinteraksi melalui Zoom meeting, interaksi virtual ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat pada kita semua. Saya langsung aja ini Bang Zul, saya sudah terbiasa menyebutnya Bang Zul atau Cak Zul ini. Saya langsung saja bahwa beberapa waktu yang lalu rekan-rekan dari Forum Honorer Non-Kategori atau FHNK Kabupaten Bondowoso itu sempat hearing dengan Komisi 4 DPRD Kabupaten Bondowoso. Nah, ada beberapa hal yang disuarakan oleh teman-teman. Yang pertama tentu adalah passing grade yang terlalu tinggi dan nampaknya ini bukan hanya problem di Bondowoso, tapi juga di beberapa kota yang lain. Kemudian ada juga aspirasi dari teman-teman Forum Honorer, yaitu permintaan afirmasi berdasarkan masa kerja dan juga NUPTK, serta formasi yang lain P3K ini selain di sektor pendidikan. Bahkan di sektor pendidikan pun itu seperti penjaga sekolah atau TU. Nah, itu harapannya ke depan bisa diakomodir. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan saja teman-teman semua apa yang menjadi kegelisahan teman-teman ini. Insya Allah sudah ditangkap oleh Bang Zul karena beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan aspirasi teman-teman ini melalui surat dari teman-teman, sempat saya layangkan ke Bang Zul, saya teruskan. Termasuk kita juga tahu beberapa waktu yang lalu Komisi 2 juga langsung ya melaksanakan rapat kerja dengan mitra terkait dengan problematika seleksi P3K yang sampai hari ini masih belum tahu kita kapan pengumumannya. Kira-kira itu pengantar Bang Zul. Selanjutnya saya persilahkan Bang Zul untuk memberikan paparan kepada teman-teman beserta Zoom meeting ini. Mohon maaf Bung Adi Krisna, saya ingin dengar langsung dari teman-teman tenaga honorer Bondowoso. Silakan siapa yang mau mewakili. Oke, silakan teman-teman Forum Honorer Non-Kategori. Barangkali hadir pada kesempatan ini Ketua Forum Honorer Non-Kategori, Mas Saifullah, atau Ibu Sekretaris, yaitu Ibu Rahmaniati, atau ada jubirnya, monggo disilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Bapak. Terima kasih atas waktunya untuk kami sudah bersedia menerima surat dan juga bersedia mendengarkan keluh kesah kami sebagai tenaga honorer yang ikut tes P3K kemarin, Bapak. Oke. Perkenalkan, nama saya Laili Rahmawati. Saya salah satu GTT yang sudah mengikuti tes P3K kemarin dan juga kebetulan perwakilan di pengurus Forum Honorer Non K2. Sebelumnya Bapak, kemarin sudah seperti yang disampaikan Bapak Adi Krisna, kami sudah melakukan hearing dengan Komisi 4 dan Alhamdulillah pada hari ini bisa dijembatani untuk adanya Zoom meeting seperti itu. Nah, memang ada 3 hal yang kemarin sudah kami sampaikan. Hal yang pertama itu terkait passing grade, Bapak. Passing grade untuk tes P3K yang menurut kami passing grade yang harus dicapai kami sangat besar, Bapak. Sebesar 320. Seperti itu. Nah, hal tersebut mengapa menjadi kendala bagi kami? Karena seperti yang sudah diketahui sebelum jauh-jauh hari sebelum adanya tes P3K dilaksanakan, dari pihak kementerian sudah memberikan yang namanya kisi-kisi kepada kami untuk dipelajari. Dan juga adanya guru belajar yang bisa kami ikuti, yaitu dengan tryout, mulai dari tryout yang diselenggarakan oleh kementerian ataupun yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga swasta lain seperti itu. Kami sudah mengikuti itu semaksimal mungkin, kami sudah ikuti. Untuk belajar kisi-kisi kami juga sudah belajar. Kami berusaha untuk membagi waktu antara kewajiban kami yang harus kami laksanakan, yaitu mengajar di saat jam-jam pelajaran dan juga tugas-tugas kami sebagai ibu rumah tangga dan juga sebagai kepala keluarga, kami sudah membagi waktu itu untuk bisa belajar. Namun hal yang kami rasakan saat ujian itu berbeda jauh dengan apa yang sudah kita pelajari seperti itu, Bapak. Ya memang dari kisi-kisi tersebut ataupun soal-soal tryout yang sudah diberikan, kami tidak berharap soal itu yang nantinya keluar seperti itu. Kalau soal itu yang keluar itu bukan ujian, tapi mengulang, kan seperti itu, Bapak. Cuma memang tingkat kesesuaian antara kisi-kisi dengan soal yang diberikan itu menurut saya pribadi itu terlampau lumayan jauh, Bapak, seperti itu untuk passing grade. Jadi mohon dengan sangat kiranya passing grade untuk bisa diturunkan seperti itu. Terus yang kedua, afirmasi masa kerja dan yang ber-NUPTK. Karena seperti ini, Bapak, pengabdian kami itu sudah lumayan. Saya pribadi, usia saya baru 30 tahun, tapi masa pengabdian saya itu sudah 11 tahun 2 bulan. Dan masih banyak lagi teman-teman saya yang lain yang masa kerjanya sudah ada yang 17 tahun, bahkan ada yang 18 tahun seperti itu. Lalu apa penghargaan bagi kami yang masa kerjanya sudah lama dan memiliki NUPTK, yang mana NUPTK tersebut kami dapatkan butuh perjuangan seperti itu, Bapak, untuk mendapatkan NUPTK. Selain itu juga di sekolah ada data yang namanya data dapodik. Nah, posisi data dapodik sendiri itu pas nantinya sebagai apa? Seperti itu untuk afirmasi masa kerja. Jadi kami berharap adanya afirmasi baik yang 35 plus ataupun yang 35 min yang bisa dihargai dengan masa kerja kami seperti itu, Bapak. Mungkin cukup sekian dulu. Mungkin ada yang bisa menambahkan dari teman-teman yang lain, monggo.
Ya, dari saya Pak, bertanya Pak. Saya Pak. Monggo, Mas Budi. Ini Mas Budi juga jubir kemarin pada saat hearing ini. Monggo Mas Budi. Ya, cek satu. Bisa didengar Pak ya? Bisa. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teriring salam dan doa, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Yang saya hormati Bapak Zulfikar Arsy Sadikin, DPR RI, fraksi Golkar, Komisi 2, dan yang saya hormati Bapak Adi Krisna SH, selaku Komisi 4 DPRD Kabupaten Bondowoso, dan juga yang saya hormati rekan-rekan seperjuangan, senasib dan seperjuangan. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini dengan adanya serap aspirasi ini, apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi keinginan kita bersama, dan cita-cita kita bersama diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara adanya Zoom kegiatan pada hari ini. Adapun yang ingin kami sampaikan di sini Pak terkait dengan hal itu, yaitu kami sampaikan Pak terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan terutama dalam program P3K ini Pak. Saya apresiasi sekali terhadap pemerintah yang sudah menginisiasi adanya sebuah kegiatan untuk memberantas 1.000 guru, artinya mensukseskan program 1.000 guru yang akan tercapai. Ya, mungkin yang ingin saya sampaikan di sini Pak terkait dengan hal yang pertama adalah terutama dalam hal passing grade, salah satunya di situ Bapak. Sudah yang disampaikan oleh teman-teman yang lain yaitu passing grade, yang mana passing grade itu menurut kami itu terlalu tinggi seperti itu Pak. Kedua, yang ingin kami sampaikan terkait tuntutan itu yaitu terkait dengan afirmasi masa kerja Pak. Afirmasi masa kerja itu juga menjadi prioritas bagi kami karena mengingat dari teman-teman ini, baik dari guru yang usia 35 ke atas dan juga 35 ke bawah, itu pengabdiannya sudah lama Pak. Mungkin itu menjadi sebuah evaluasi juga bagaimana afirmasi hal tersebut juga bisa dikabulkan Pak, yaitu yang menjadi tuntutan kami yaitu formasi di daerah Pak belum maksimal, yaitu formasi guru agama yang sangat minim sekali di Kabupaten Bondowoso. Seperti halnya formasi guru PAI Pak, yang mana guru PAI ini hanya 5 di kabupaten, yang membuka 5 instansi Pak, yang mana di sana itu passing grade sangat tinggi seperti itu Pak. Sedangkan berbicara pendidikan agama di Kabupaten Bondowoso ini banyak seperti itu. Jadi harapan kami bagaimana ada sebuah inisiasi yang dilakukan oleh melalui DPRD Kabupaten Bondowoso dan Pemkab dan juga diinisiasi oleh Komisi 2 terutama di RI, itu ada sebuah terobosan baru yaitu untuk agama. Yang kedua terkait dengan guru formasi guru TK atau PAUD Pak, ini tidak ada. Padahal itu sangat urgen dalam dunia pendidikan Bapak. Seperti itu. Yang terakhir mungkin Pak, regulasi untuk tenaga kependidikan yang belum ada sampai saat ini, sehingga seperti halnya penjaga sekolah dan tata usaha tidak bisa menjadi 3K karena hal itu sangat miris sekali ketika melihat kondisi saat ini Pak. Karena di dalam sekolah itu ada yang tenaga administrasi atau disebut dengan di sana itu yang pengabdiannya cukup lama Bapak. Mungkin itu menjadi sebuah rujukan bagi Bapak selaku DPR RI untuk bagaimana ada sebuah formasi untuk selanjutnya seperti itu Bapak. Dan itu mungkin sebatas yang ingin saya sampaikan sedikit, mungkin akan dilanjut oleh rekan-rekan yang lain. Itu dari saya Pak, kurang lebihnya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pikir cukup dulu ya teman-teman ya dari forum honorer. Nanti kita bisa interaksi lebih lanjut. Kita beri waktu dulu kepada Bang Zul untuk menjelaskan beberapa pertanyaan dari forum honorer non kategori. Monggo silakan Bang Zul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Adi Krisna
dan teman-teman tenaga honorer luar kategori Bondowoso yang sudah mau berkenan untuk kita silaturahim, tukar gagasan lah gitu ya, sekaligus serap aspirasi terkait dengan rekrutmen P3K guru ya. Perlu saya sampaikan bahwa Komisi 2 itu sangat concern dengan upaya memperjuangkan status dan kesejahteraan teman-teman tenaga honorer ya. Baik itu guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian maupun tenaga teknis. Kalau zaman pemerintahan yang lalu itu ada 3 peraturan pemerintah yang digunakan untuk menyelesaikan teman-teman tenaga honorer ini ya. PP 48 2005, PP 43 2007, PP 56 2012. Ya. Ketiga PP ini turunan dari Undang-Undang 874 pokok-pokok kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 43199. Ya. Waktu itu cara menyelesaikan teman-teman honorer ini bisa dengan seleksi administrasi, dengan verifikasi dan validasi, lalu mulai tahun 2012 sampai 2014 itu dengan seleksi administrasi dan kompetensi bersama teman-teman honorer yang lain, dalam arti sesama tenaga honorer yang lain. Dan sebenarnya semenjak PP itu dikeluarkan terakhir 2012 tidak boleh ada lagi pemerintah pusat, terlebih pemerintah daerah, mengangkat tenaga honorer. Namun demikian, hal itu terus terjadi. Sampai hari ini, kita tidak menutup mata, Komisi 2 DPR RI dan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pan-RB, atas persoalan yang terjadi. Kita berusaha betul memberikan jalan keluar yang tetap berpegang kepada aturan, dalam hal ini undang-undang. Setelah 2014 itu ada Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang 5 2014, yang menegaskan aparatur sipil negara itu hanya ada 2 kategori, PNS dan P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalau PNS teman-teman sudah pada tahu ya. Nah, apa yang kita pakai DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan teman-teman yang masuk dalam tenaga honorer, terutama guru ini, yaitu dengan memberi kesempatan kepada teman-teman untuk menjadi P3K. 2019 yang lalu sudah ada sekitar 49.000 sekian yang sudah mendapatkan nomor ya. Kalau PNS kan NIP, ini nomor P3K. Dengan status mereka yang berubah itu, maka kesejahteraan mereka pun meningkat gitu ya. Mereka dapat gaji, dapat tunjangan, dapat cuti, dapat perlindungan, dan dapat pengembangan kompetensi.
Ya, untuk tahun ini ya pemerintah juga membuka kesempatan hampir 1 juta lebih untuk menyelesaikan tenaga honorer yang guru ya, yang guru. Nah, sudah dilakukan tes. Nah, atas usulan, saran, pendapat anggota Komisi 2 DPR RI termasuk masukan dari masyarakat, terutama teman-teman guru ya yang honorer, untuk pengadaan P3K ini sebenarnya banyak mengakomodasi apa yang diusulkan, disarankan, apa yang menjadi masukan teman-teman. Coba teman-teman lihat di peraturan menteri, ya. Kelihatannya ini yang belum tersosialisasi dengan baik ya. Di peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara nomor 28 tahun 2021. Dicatat Bu siapa? Bu Naili, Mas Budi ya. Bu Naili Rahmawati dan Mas Budi, nanti bisa disampaikan ke teman-teman yang sudah memberi jalan bagi aspirasi teman-teman honorer ya. Misalnya soal afirmasi yang tadi disampaikan oleh Bu Naili dan Mas Budi, Pak Budi ya. Di dalam permen itu ada, kalau boleh saya bilang, ada 3 afirmasi. Yang pertama, tes ini hanya untuk tenaga honorer, guru ya. Kalau kita bicara guru ya, sebenarnya non guru juga ada, tapi karena kita bicara guru dan permen itu juga tentang tenaga honorer guru, jadi tidak dibuka untuk umum, hanya teman-teman tenaga honorer guru ya. Itu afirmasi pertama. Afirmasi kedua, ada penambahan nilai dalam kompetensi teknis. Jadi Undang-Undang ASN itu untuk merekrut PNS dan P3K harus pakai seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, lalu seleksi kompetensi bidang. Nah, untuk P3K ada kompetensi teknis, kompetensi manajerial, sosiokultural, lalu wawancara. Nah, untuk memenuhi aspirasi itu, ketika ada kompetensi teknis diberikan penambahan nilai. Ya, penambahan nilai berdasarkan, ini saya baca saja pasal 28 ya. Ini pasal 28 ayat 1, kompetensi teknis diberikan penambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut ya. A, pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. B, pelamar yang berusia di atas 35 tahun, terhitung saat melamar dan berstatus aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus sampai dengan saat ini, berdasarkan data Dapodik, mendapatkan tambahan nilai sebesar 15% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. C, pelamar dari penyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan yang dilamar mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. D, pelamar dari THK 2 dan aktif mengajar sebagai guru paling singkat 3 tahun secara terus-menerus
sampai dengan saat ini berdasarkan data Dapodik mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Dan E, dalam hal pelamar mendapatkan tambahan nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D secara kumulatif diberikan nilai kompetensi teknis tidak lebih dari nilai paling tinggi kompetensi teknis sebesar 100%. Jadi ada ya, Bu Naili, Pak Budi, dan teman-teman yang lain, afirmasi itu selain tadi yang saya bilang tes ini dilaksanakan sesama honorer, ya, tidak untuk yang umum, tes ini juga memberikan penambahan nilai kompetensi teknis dengan kriteria itu tadi. Inilah yang saya sampaikan di mana di Komisi 2 saat rapat yang sudah saya siarkan lewat medsos saya itu. Dengan permintaan tambahan karena waktu mau rapat saya dapat aspirasi dari teman-teman PGRI Banyuwangi. Menurut teman-teman PGRI Banyuwangi, prosentase ini kurang, ditambahilah begitu, mengingat pengabdian mereka yang sudah panjang. Waktu itu saya minta yang huruf B 15% itu ya mbok dibuat 25% begitu ya. Yang disabilitas ya dibuat 20% gitu. Termasuk yang THK 2 juga jangan 10%, 25% gitu ya. Lalu dijawab oleh Pak Menteri Cahyokumolo, Menteri Pan-RB, dan Pak Kepala BKN Arya Bima Wibisana. Ya mudah-mudahan untuk tahun depan bisa ya afirmasi ini ya ditambah prosentasenya. Jadi itu bukti bahwa sebenarnya pemerintah melalui Komisi 2 sudah menampung aspirasi teman-teman tenaga honorer ya, terutama guru. Lalu afirmasi berikutnya itu afirmasi seleksi kompetensi ini bisa diadakan sampai 3 kali. Jadi, itu ada di pasal 29 ya, Permen yang tadi saya bilang, Permen 28 tahun 2021, Permen Pan-RB tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Seleksi kompetensi 1 itu untuk pelamar dengan kriteria THK 2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Ya, yang sudah punya NUPTK itu kan berarti yang sudah terdaftar ya, Bu Naili? Iya, Pak. Budi? Iya kan? Nah, itu kan sudah sudah diafirmasi ya kan. Jadi seleksi kompetensi 1 itu diutamakan 2 itu THK 2 dan guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Jadi ya. Ini kan pas ini sudah ini ya. Nah, kalau pada seleksi pertama teman-teman yang masuk kategori ini, kriteria ini tidak lulus, tidak lolos, boleh ikut seleksi kompetensi kedua. Nah, ini di pasal 33. Nanti sambil dipelajari Bu ya. Udah dicatat belum Pak Budi? Permen Pan-RB-nya. Nah, itu. Nanti kalau memang setelah dipelajari ada yang ingin ditambahkan lagi sebagai aspirasi, saya pun siap menyuarakan kembali di Komisi 2. Nih, seleksi kompetensi 2. Pelamar untuk seleksi kompetensi 2 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi pertama. Bu Naili lulus enggak? Kurang dari passing grade, Pak, karena kebetulan saya tidak mendapatkan afirmasi. Oh gitu, enggak masuk ya? Yang saya baca Ya, karena itu enggak masuk. Nggak masuk. Masa iya. nggak masuk? Oh, karena umurnya belum 35. Iya, usia baru 30 tahun, tapi masa kerja sudah 11 tahun 2 bulan, Bapak.
Oh ya, coba nanti itu dipelajari mana-mana yang menurut teman-teman masih belum memberikan afirmasi, ya dimasukkan gitu ya. Ini seleksi kompetensi 2 itu tadi, pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Nah, berarti Bu Naili, Pak Budi kalau memang belum lulus bisa ikut lagi nih. Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1. Ya. Lalu yang C, guru swasta yang terdaftar di Dapodik. Nah, berarti yang sudah punya NUPTK nomor unik ya, pendidik dan tenaga kependidikan gitu ya, NUPTK itu ya. Dan D, lulusan PPG. Nah, ini baru lulusan PPG itu berarti kan yang baru ya. Ini boleh ikutnya di seleksi kompetensi 2. Oh, itu pasal 33. Lalu di pasal 37 ini ada juga seleksi kompetensi 3. Nah, mudah-mudahan seleksi kompetensi 2 Bu Naili dan Pak Budi dan teman-teman lolos ya. Kalau masih belum, masih punya kesempatan lagi untuk ikut seleksi kompetensi 3. Nah, pelamar untuk seleksi kompetensi 3 dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. Pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. B, guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1 dan 2. C, guru swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 2. Dan D, lulusan PPG yang tidak lulus seleksi kompetensi 3. Pendidikan profesi guru ya PPG ini ya. Nah, jadi di PP ini sebenarnya sudah ya, saya tegaskan lagi, sudah mengakomodir, sudah memberikan afirmasi. Nah, saya ulangi, kalau memang ya setelah teman-teman mempelajari PP ini ya masih kurang, ayo sama-sama kita kita usulkan. Ya. Disampaikan ke saya bisa atau disampaikan ke anggota DPR yang lain gitu, yang dari Jawa Timur 3 yang mungkin kenal ya. Biar nanti saya suarakan kembali. Mudah-mudahan tahun depan kalau ada lagi, dan insya Allah ada lagi ya kan, pengadaan P3K ini, peraturan yang baru bisa memenuhi harapan teman-teman semua, teman-teman tenaga honorer itu. Nah, soal yang lain, tenaga honorer di luar guru, kesehatan, penyuluh pertanian, dalam hal ini tenaga teknis, itu sebenarnya anggota Komisi 2 termasuk saya juga sering menyuarakan gitu. Tolong diberi ruang, diberi formasi gitu. Tenaga kependidikan misalnya TU atau penjaga sekolah, termasuk ya, pendidikan agama Islam itu juga saya pernah sampaikan. Saya katakan guru pendidikan agama Islam, tapi ya kan, tapi itu harus diusulkan dari bawah juga. Tolong Bung Adi Krisna sampaikan ke Pemda, ke Bupati agar mengusulkan untuk tahun depan formasi yang disebutkan oleh teman-teman tadi itu, oleh Pak Budi ya kan. Seperti ketika saya menyuarakan ya, formasi dari Kabupaten Situbondo, resmi mereka buat surat gitu ditandatangani Bupati, harus saya sampaikan karena saya wakil rakyat dari Dapil Jawa Timur 3 dan saya memang bertugas di Komisi 2 yang salah satu mitra kerja Komisi 2 itu Kemenpan RB, BKN, LAN, KASN, Arsip Nasional, Ombudsman Republik Indonesia yang merumuskan norma terkait pengadaan PNS dan P3K termasuk norma untuk pengadaannya, ya kan? Ya, saya bisa saja dan harus bisa memang saya menyuarakan sekaligus memperjuangkan. Jadi silakan aja Pak Budi nanti bilang ke
Bung Adi Krisna biar disampaikan oleh DPRD Bondowoso agar tahun depan itu diusulkan menjadi formasi dari Kabupaten Bondowoso. Nanti sama-sama kita desak agar itu bisa diterima, gitu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk menjawab lah gitu ya, atau memberikan informasi terkait dengan pengadaan P3K guru tahun 2021. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, ya boleh nanti kita tukar pikiran kembali ya. Tapi belum saya kembalikan ke Bung Adi, saya tegaskan, saya tidak bisa membantu teman-teman untuk lolos. Jadi jangan sampai ada pikiran yang di luar itu. Untuk lolos ya teman-teman harus ikut seleksi dan lulus dalam seleksi itu. Tapi kalau untuk formasi ya saya bisa memperjuangkan, untuk lebih memberikan afirmasi saya bisa memperjuangkan. Nah, kalau untuk lolos tidak bisa. Dan kalau ada yang menawari ke teman-teman bisa-bisa, itu jangan diikuti, tidak bisa, apalagi dengan iming-iming uang harus bayar sekian itu tidak ada, karena semuanya sudah by system ya. Nah, mengapa ada passing grade yang menurut teman-teman 740 itu kan maksimal ya, kan ada ambang batasnya, itu masih berat juga. Karena memang ini untuk guru berdasarkan Undang-Undang Sikdiknas, berdasarkan Undang-Undang Guru dan Dosen, memang profesi guru itu dituntut kompetensi yang di atas rata-rata begitu ya. Karena mereka akan mengajar, mendidik, jangan sampai masa depan anak-anak kita terganggu gara-gara kompetensi yang mengajar, mendidik itu tidak memenuhi standar. Nah, kira-kira itu Bung Adi Krisna ya. Kalau masih ada lagi silakan saya kembalikan ke Bung Adi Krisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Sul sudah memberi penjelasan kepada kita semua, terutama kepada Ibu Rahmaniyati dan Mas Budi. Pertanyaan-pertanyaannya itu sepertinya sudah terjawab dengan rinci oleh Bang Zul. Hanya memang maunya ini Bang, teman-teman ini tidak menunggu tahap kedua, apalagi tahap ketiga. Jadi pengennya itu di tahap pertama sudah bisa lolos itu, karena memang pengabdiannya yang sudah cukup lama. Nah, itu yang menjadi kegelisahannya dari teman-teman. Apalagi mereka ini merasa kalau harus bersaing dengan fresh graduate, nah itu sepertinya sudah merasa ketinggalan kereta. Kalau fresh graduate itu memang sehari-hari berkutat pada ilmu, buku, tapi kalau yang sudah lama mengabdi ini, ya selain mengajar, tuntutan ibu rumah tangga dan lain-lain. Nah, itu yang menjadi kegelisahan. Nah, barangkali Ibu Rahmaniyati dan Mas Budi ada feedback atas jawaban dari Bang Sul sebelum saya berikan kepada teman-teman yang lain. Monggo Ibu Rahmaniyati, barangkali ada feedback. Oh, Mas Budi dulu. Ya, apa yang terima kasih Mas Adi Krisna ya, Pak Adi Krisna selaku Komisi 4 DPRD Kabupaten Bondowoso. Mungkin terkait dengan hal itu Pak, kalau hal yang lainnya memang artinya untuk kelulusan atau macamnya itu tergantung dari bagaimana. Cuman ketika berbicara yang itu adalah kompetisi guru, maka yang harus kita pikirkan juga Pak, mungkin yang menjadi titik pada hari ini apa yang disampaikan oleh Bang Zulfikar Arsosadikin barusan, yaitu mungkin lebih tekankan kami yaitu tentang afirmasi Pak.
afirmasi, salah satunya yaitu afirmasi dari afirmasi masa kerja seperti itu Pak, juga menjadi prioritas mungkin Pak untuk disuarakan pada untuk disampaikan di DPR RI, artinya afirmasi masa kerja, karena dari teman-teman ini, baik saya sendiri itu mengajarnya sudah lama Pak seperti itu, mungkin mewakili afirmasi terkait dengan afirmasi umur itu juga menjadi sebuah perhatian khususnya seperti itu. Itu ya harapan kami Pak. Mungkin itu sedikit Pak tambahannya. Ya, terima kasih Mas Budi. Ibu Rahmaniati, barangkali ada feedback? Ya Pak, makasih. Saya Laili Pak. Oh Laili ya. Iya. Ibu Laili ya, mohon maaf. Ya, terima kasih Bapak tadi untuk penjelasannya. Mungkin sedikit saja saya ingin menanggapi yang sama dengan Mas Budi itu tentang afirmasi Bapak. Memang di permen tadi sudah dijelaskan terkait afirmasi-afirmasi yang sudah diberikan kepada kami. Namun sebelumnya perlu saya luruskan untuk guru yang memiliki NUPTK terdaftar di Dapodik itu belum tentu memiliki NUPTK Bapak, seperti itu. Karena tidak semua guru itu, khususnya GTT, tidak semua GTT itu memiliki NUPTK seperti itu. Terus yang kedua, untuk afirmasi. Tapi terdaftar di Dapodik enggak? Terdaftar Bapak. Kalau terdaftarnya boleh. Terdaftar. Ya, tidak harus. Nah itu yang melamar itu tidak harus punya NUPTK. Yang penting dia sudah masuk dalam Dapodik. Dalam Dapodik. Iya. Iya Bapak. Maka dari itu kami menginginkan afirmasi masa kerja seperti itu Bapak. Kalau yang 35 plus memang sudah memiliki afirmasi masa kerja dari usia seperti itu. Sedangkan kami yang 35 min kan juga menginginkan afirmasi yang sama. Kita bandingkan dengan PPG Bapak. Lulusan PPG itu bisa memiliki afirmasi penuh untuk teknis seperti itu. Tapi kami yang mengabdi lama, khususnya yang 35 min, itu kok tidak ada afirmasi seperti itu. Afirmasi yang kami dapatkan itu boleh mengikuti tes P3K, kan seperti itu Bapak. Nah, untuk PPG itu kan teknis langsung 100% lulus seperti itu Bapak. Dan PPG itu kan istilahnya, PPG itu ditempuh kurang lebih 6 bulan. Lalu kami yang mengajar bertahun-tahun seperti itu Bapak. Dari segi kompetensi, ketika ada tuntutan dari instansi-instansi, misalkan kami harus mengikuti diklat, GTT itu juga aktif dalam diklat seperti itu Bapak. Terus ada kegiatan-kegiatan lain kami juga mengikuti. Cuma sayangnya karena memang kebetulan banyak teman-teman terutama GTT yang daerah Bondowoso waktu itu pernah ada yang mengikuti pretest PPG. Cuma yang mau berangkat yang lulus itu tidak bisa Bapak karena terkait SK. Sebentar saya tanya dulu Bu Laili. GTT itu masuk THK 2 enggak? Tidak, Bapak. Hah? Beda. Kami non K2-nya, Pak. Kami non K2. Maksudnya yang ini, yang apa namanya? Non kategori, Bapak. Guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Itu kan? Iya. Kalau K2 itu kan sudah masuk di database seperti itu, Bapak. Kalau kami kan tenaga honorer non K2. Iya, tapi kan masuk Dapodik kan? Masuk dalam Masuk, Dapodik. Bapak. Masuk. Berarti masuknya guru non ASN yang terdaftar di Dapodik. Ini belum ada ya. Oke, ya itu maksud saya. Kan mana pelamar yang mestinya mendapat afirmasi atau yang mestinya bisa mendapat afirmasi tapi belum, nah itu dimasukkan aja nanti kita ini. Oke. Ya, Bapak. Iya, Bu Laili apa lagi? Mungkin saya bisa Bapak. Bu Laili cukup dulu. Cukup Bu ya, Laili. Pak. Cukup. Ya, cukup sebelum feedback dari Mas Budi dan Bu Laili, sebelum dijawab secara komprehensif, barangkali masih ada teman-teman yang lain ingin menambahkan pertanyaan. Saya. Monggo, silakan. Jadi. Oh ya, Mas Fathol.
Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang kami hormati Cak Adi, Bang Zul, rekan-rekan Honorer Bondowoso dan teman-teman yang lain. Mungkin gini Bang, kemarin saya coba juga diskusi dengan rekan-rekan Honorer di Situbondo. Jadi salah satu poin keberatan mereka berkaitan dengan seleksi ini adalah afirmasi yang umur itu Bang. Jadi kalau kita simulasikan ada satu orang honorer yang dia itu mulai sukuan, mulai ini di sekolah pada saat umur 25 tahun. Masa pengabdiannya 11 tahun dan ketika seleksi ini dilaksanakan dia itu sudah berumur 36 tahun. Maka otomatis dia mendapatkan privilege tambahan nilai itu karena umurnya sudah di atas 35 tahun. Sedangkan ada kasus lain masa pengabdiannya sama, cuma ketika dia masuk di sekolah itu umurnya baru 23 tahun, sehingga masa pengabdian 11 tahun, ketika tes ini dilaksanakan, dia itu baru berumur 34 tahun. Nah, itu yang teman-teman ininya bingungnya di sana. Karena kalau dilihat dari masa pengabdian, sama-sama 11 tahun, sama-sama masuk kategori, cuma karena umurnya tidak nyampe 35, dia itu tidak bisa mendapatkan afirmasi yang seperti disampaikan Bang Zul. Jadi mungkin ini perlu dicarikan ini Bang solusi karena permasalahan ini hampir dialami oleh seluruh tenaga honorer di Indonesia Bang. Ya. Terima kasih Mas Farhol. Masih ada satu lagi teman-teman? Jadi sementara cukup ya sementara, barangkali nanti ada session berikutnya. Saya persilahkan terlebih dahulu Bang Zul untuk memberi penjelasan. Oke. Ya nanti kita identifikasi dulu. Tadi udah ketemu ya yang di bawah 35 ya. Kalau yang di atas 35 masa kerja paling singkat 3 tahun terus menerus itu kan sudah ada afirmasinya ya 15%. Tapi kalau yang di bawah 35 seperti Bu Laili dan teman-teman yang lain belum ada ya. Iya kan? Ya, belum. Oke, berarti kan ketemu nih. Nah, maksud saya begini ya kan. Oh, ternyata peraturan Menteri PAN-RB ini masih ada kekurangan, masih belum memotret realitas seluruhnya. Oke, nanti kita masukkan nih di bawah 35 masa kerja. Apakah paling singkat 3 tahun juga atau bagaimana? 3 tahun gitu ya, 3 tahun. Oke, paling sedikit gitu ya. Oke. Selain memang seperti yang sudah saya sampaikan, penambahan persentase ini berarti kita dapat lagi yang belum itu yang di bawah umur 35, masa kerja minimal 3 tahun ya, terus menerus sampai sekarang, itu belum. Nah, ini bagus nih berarti. Ini ada hikmahnya kita ketemu ini. Kalau yang Bu Laili yang PPG, lulusan PPG itu ya memang dia kan itu ya sudah punya profesi dan linier, dan harus linier Bu. Kalau lulusan PPG nggak linier juga nggak bisa ya kan. Artinya formasinya gitu ya. Misalnya dia lulusannya matematika tapi formasinya bahasa Inggris ya nggak bisa. Harus sama. Oke. Lalu apalagi nih? Bung Adi, kalau perubahannya sebelum kompetensi kedua dan ketiga, pelaksanaan seleksi kompetensi kedua ini nanti kita coba. Masalahnya kan menyampaikan itu harus ketemu, harus rapat gitu ya. Sementara kita tanggal 7 Oktober itu masa reses ya, penutupan masa sidang, bukan masa reses, penutupan masa sidang. Nanti kita cobalah. Ada lagi? Yang tadi baik Pak. Assalamualaikum. Salam, silakan. Siapa ini?
Yang lain mohon di mute dulu ya, speakernya ya, yang lain ya, yang nggak bertanya. Monggo, yang mau bertanya barusan. Iya, bisa Pak. Halo. Maksudnya yang kami inginkan itu afirmasi dengan menghitung masa kerja, gitu maksudnya Mas. Kan sudah ya, minimal 3 tahun kan sudah itu. Enggak, kita kan soalnya kan Pak, kayak Mas siapa itu tadi? Kita 14 tahun tapi usia belum 35 gitu maksudnya. Tapi dapat afirmasi. Iya, ya itu makanya kan tadi saya bilang setelah kita diskusi ternyata ada pelamar yang belum terafirmasi, gitu kan? Iya betul lah. Nah ya justru itu ini nanti kita usulkan. Kalau yang di atas 35 tahun masa kerja minimal 3 tahun itu terafirmasi, dapat tambahan nilai 15%. Tapi kalau seperti Bu Laili tadi ya, yang dibilang oleh Bung Fatol Arifin juga, di bawah 35 tahun, masa kerjanya minimal 3 tahun, nggak ada afirmasinya. Benar kan? Iya betul. Iya, maka dari itu nanti kita sampaikan. Mudah-mudahan sebelum tanggal 7 kita bisa ketemu lagi sama Pan RB. Amin. Kalau enggak ya nanti kita lewat WA saja. Yang penting itu hasil diskusi ini kita menemukan gitu Pak ya. Ternyata ada nih yang belum terafirmasi. Nah, itu ya. Udah ya, clear ya. Udah saya catat ini. Ya. Sedikit Bapak. Oke. Ada lagi? Ya Bapak, mungkin sedikit tambahan dari saya. Yang terkait afirmasi Bapak. Yang di bawah 35 min seperti itu. Mungkin istilahnya seperti ini Pak, ada pembeda antara 0 sampai 5 tahun itu berapa? Antara 6-10 tahun itu berapa? Oh, dibuat rinci. Iya Bapak. Kalau dibuat rinci makin susah nanti itu, makin banyak lagi itu. Yang jelas kan ini dipakai batas 3 tahun kerja minimal ya kan. Nah, kalau dia di bawah, kalau dia misalnya yang B di atas 35 minimal 1 tahun berturut-turut sampai sekarang ini 15%. Kalau nanti yang kita usulkan di bawah 35 minimal 3 tahun. Nah, kalau nanti diperinci lagi, kalau 3 sampai 5, 5 sampai 10, sehingga saya itu makin banyak lagi nanti ya. Ya nanti kita coba aja gimana, bisa nggak itu? Kita tuliskan begitu gitu ya. Ya maunya Bu Laili ya? Ya Bapak. Sama dengan maunya teman-teman PGRI Banyuwangi itu. Kalau ini kan istilahnya minimal yang dipakai 3 tahun seterus. 3 tahun, mau dia sudah berapa tahun itu sama kayak gitu ya. Dengan 3 tahun sampai 5, 3 tahun sampai 10, 3 tahun sampai 20, 3 itu sama gitu ya. Sama 15%-nya. Maunya Ibu dibedakan gitu ya. Iya. Ya Bapak. Iya Pak. Kan rasa keadilannya gitu. Kalau gitu, dia 3 tahun sama kan. Gimana? Iya, maksudnya lebih rinci gitu Pak, dari 1 sampai 5 berapa persen gitu afirmasinya. Dari 5 sampai dari 1 sampai 10 gitu. Ya. Kan kalau dianggap sama kan juga bukan adil juga kan Pak. Ya. Ya boleh nanti yang huruf B sama yang baru kita temukan itu kita perinci aja. Berapa ininya? 5 tahun jaraknya atau langsung 10 tahun? 3 5 Pak. Kalau bisa 5 Pak. Oke. Iya. Intervalnya 5 tahun. Maksimal berapa? Yang paling tinggi sudah mengabdi itu berapa sepengetahuan teman-teman itu? 20 tahun. Ada yang 18 tahun, ada yang 19 Pak.
Yang paling tinggi. 20, 25, 30? Yang 25, Pak. Yang 25 tahun ada. Benar. Ada yang 25. Ada. Quiz. Bener ada nggak? Ada, Bapak. 5 bahkan ya yang siapa? Ada ya. Maksimal ya ini 25. Berarti kan gini aja 0 sampai 5 gitu ya. 6 sampai 10 gitu. 11 sampai 15. 16 sampai 20. 21 sampai 25 gitu ya. Iya, betul. Yang di atas 16 tahun itu usianya di atas 35 plus, Pak. Oh, gitu. Berarti dapat 2 afirmasi. Mungkin saya bisa menambahkan, Bapak. Oke. Siap. Hanya Bung Adi tuh. Boleh nggak sama Bung Adi? Yang ngatur Bung Adi. Ya, terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terkait dengan Bapak yang sudah menyampaikan barusan, teman-teman sebenarnya kemarin waktu tes itu banyak yang gugur di passing grade yang terlalu tinggi. Terutama di Bondowoso sendiri, itu yang melamar itu 1.900 sekian. Ternyata kenyataannya yang di lapangan itu yang lolos, yang masuk kriteria passing grade itu ada sekitar cuma 9%. Yang menjadi keluhan kami dan teman-teman Bapak sebenarnya saya sendiri sudah mengabdi belasan tahun, bahkan bisa dikatakan sudah hampir 18 tahun. Terkait passing grade kemarin, saya minta kepada Bapak untuk bagaimana passing grade ini bisa diturunkan. Satu, yang kedua. Passing grade-nya berapa? Pak siapa ini? Bapak, kan ada nilai ambang batas. Nilai ambang batas itu kan terendah. Kalau yang tertinggi sih 740. Kompetensi teknis 500. Kompetensi manajerial sosiokultural itu 200, lalu wawancara 40. Tapi yang ambang batas minimalnya kompetensi manajerial dan sosiokultural digabung itu minimal 130. Lalu wawancaranya minimal 2004. Nah, kalau yang kompetensi teknis itu ambang batas, maksud saya ambang batas terendah itu diatur lebih lanjut di SK ya, SK 1127, SK Menteri Pan-RB. Nah, ini tadi yang bicara Pak siapa ini? Bapak Mukhlis. Bapak Mukhlis. Pak Mukhlis itu guru apa? Guru kelas, Bapak. Guru kelas apa ininya? Ambang batasnya berapa? Kemarin 320. Teknisnya itu guru kelas itu kan 240. Gimana, Bapak? 320. Kalau guru kelas 320, Bapak. Guru kalau TK ya itu 260. Iya, sedangkan saya sendiri kan sudah 35+, jadi dapat afirmasi itu 245. Ternyata ini Pak Mukhlis guru TK apa guru apa? SD, Pak. SD. Guru SD, Bang. SD. Guru kelas. SD guru kelas 320 minimalnya. Kalau sudah dapat afirmasi penambahan nilai masih kurang itu. Waktu ujian kemarin itu tidak mencapai soal yang ada itu kemarin tidak sesuai dengan kisi-kisi dan yang dipelajari teman-teman dan juga saya sendiri gitu. Satu, yang kedua dari waktu itu Pak terlalu mepet sepertinya Pak. Sedangkan soal yang ada itu saya rasa itu buat teman-teman dan saya sendiri sulit. Ya, sebenarnya
Pak Muklis, soal passing grade ini sudah sempat ditanyakan. Ada anggota DPR yang nanyakan juga, menurut teman-teman honorer terlalu tinggi, boleh nggak dikurangi, ya kan? Menteri Pak RB menyerahkan ke Kepala BKN untuk menjawab. Kepala BKN bilang itu sudah ramuan dari Kementerian Dikbud, Ristek, ya, yang sudah berkonsultasi dengan berbagai dosen di perguruan tinggi. Karena itu tadi jawaban yang saya sampaikan, ya. Karena untuk jadi guru itu memang di Undang-Undang Sikdiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen itu ada standarnya, ada kualifikasinya. Ya kalau memang ya nanti kita sampaikan lagi, bisa nggak diturunkan. Dan ini sudah disampaikan sebenarnya. Nanti kalau kita ketemu lagi, bolehlah Pak Muklis kita sampaikan lagi. Berarti kan Pak Muklis masuk yang ini ya, SD guru kelas, nilai ambang batas 320. Iya. Afirmasi nilai penambahan nilai kompetensi teknis yang mana? Yang B, yang 15% ya? Iya, Pak. Cuma kalau saya kan dapat afirmasi, jadi harus mencapai 245. Cuman kemarin itu karena kesulitan soal itu tidak sampai ya Pak, 245. Jadi saya minta dan mewakili teman-teman, saya minta untuk diturunkan passing grade. Yang kedua karena kendala terkait dengan usia teman-teman, sudah ada yang sudah 40 lebih Bapak. Begitu. Kalau pas di tahap 2 saya rasa mungkin karena dianggap itu persaingannya yang jelas tambah berat Bapak. Karena saingannya teman-teman untuk tahap 2 yang jelas itu dengan yang sudah punya serdik Bapak, itu 100% sudah. Teman-teman sekarang sudah tahap 1 sudah tidak ada saingan seperti ini Bapak, apalagi tahap 2-nya. Itu teman-teman. Ya mudah-mudahan di seleksi kompetensi 2-nya lolos ya kan. Karena kaya pengalaman tuh. Kalau yang baru lulus PPG ya nggak kaya pengalaman. Ya, ya passing grade ya. Ya, jadi itu memang yang menjadi kegelisahan teman-teman Bang Zul karena terkait dengan waktu yang sangat pendek dengan 100 soal. Waktu itu ketika dihitung itu rata-rata hanya 1,25. Iya, benar Bapak, benar. Dengan kesibukannya di luar tanggung jawabnya mengajar teman-teman ini yang sudah lama mengabdi. Nah, ini butuh waktu yang agak lama sehingga kemudian meskipun sudah dapat afirmasi itu tetap belum nyampe ke passing grade yang sudah ditentukan. Oleh sebab itu aspirasinya teman-teman ini diturunkan. Nah, kalau yang pertanyaan-pertanyaannya itu terkait dengan ini, saya pikir itu sudah dijawab oleh Bang Zul ya teman-temannya. Tadi saya sempat Mbak Dian Ayu tadi itu sempat ingin bertanya. Mbak Dian Ayu? Iya. Monggo. Monggo Mbak Dian Ayu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Zul dan Bang Adi Krisna beserta seluruh tenaga honorer K2 maupun non K2. Di sini saya ingin meluruskan Bapak bahwa kategori kami, grup kami ini terdiri dari non K2 dan K2. Di mana K2 ini terpilih atas masa kerja yang terhitung dari tanggal 15 Juli 2005, Pak. Jadi kami anggota non K2 ini mengabdi sudah lama dan tidak mendapatkan afirmasi. Mohon dievaluasi bagaimana kami lebih menekankan pada afirmasi di bawah 35 min. Dengan 35 min ya itu tadi Pak. Kemudian seperti saya sudah mengabdi selama 16 tahun. Sedangkan ikut tes ini baru berumur 34 tahun. Saya tidak mendapatkan afirmasi Bapak. Jadi rasanya itu kurang
pemerintah kurang adil menurut saya. Dan yang kedua, untuk PPG, Pak, itu yang disampaikan Bu Leli tadi, kenapa pemerintah itu justru memaksimalkan nilai kepada mereka-mereka yang memiliki sertifikat pendidik dan tidak memiliki pengalaman kerja dan pengabdian. Sedangkan kami sudah mengabdi dan mencerdaskan anak bangsa, bertahun-tahun tidak mendapatkan seperti ya tanda jasa ataupun afirmasi yang layak bagi kami. Jadi kami mohon Bapak, alangkah baiknya jika PPG itu disetarakan dengan afirmasi guru-guru yang memiliki masa kerja di atas 10 tahun. Begitu Bapak. Jadi saya rasa itu dari saya. Jadi mohon dievaluasi Bapak. Saya begitu teriris mendengar bahwa yang memiliki sertifikat pendidik ini sudah nilainya 100% dari angka maksimal. Jadi saya rasanya kurang adil gitu Pak. Jadi saya ingin pengabdian juga dihargai, bagaimana pemerintah itu lebih menghargai guru-guru. Dan yang kedua Bapak, mohon maaf ini keluar jalur dari PP itu Bapak. Yang kedua ini mohon evaluasinya, alangkah baiknya pemerintah itu Bapak ketika mengeluarkan kebijakan itu ada baiknya melihat kondisi sekolah dulu. Ada baiknya itu kebijakan otonomi daerah itu lebih ditekankan di pengambilan keputusan, karena daerah itu akan lebih tahu Pak mana-mana guru yang mengabdi lebih lama, kemudian kondisi sekolahnya bagaimana. Jadi tidak terpusat. Di pusat itu hanya kan melihat data-data yang di Dapodik, sedangkan kondisi lapangannya bisa-bisa lebih sulit dari yang di Dapodik ataupun yang dilaporkan. Jadi ada baiknya jika kebijakan otonomi daerah itu lebih ditekankan di sini, sehingga nanti ada perankingan antara masa kerja, usia, dan lain sebagainya. Begitu Bapak. Oke. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana lebih sedikit? Gimana? Bung Adi? Ya, monggo Bang Jun. Dari Bu Dian Ayu hampir sama dengan yang lain. Nanti kita rinci lagi. Yang jelas untuk yang di bawah 35 tapi sudah mengabdi 3 tahun ke atas, nah itu belum ada afirmasi. Oke. Soal otonomi nanti kita sampaikan juga. Sebenarnya Kemendikbud itu juga sudah kerjasama dengan dinas, bahkan BKN juga sudah minta agar BKD dilibatkan. Nah, kalau memang masih ada yang belum sesuai dengan realita, ya nanti kita sampaikan. Justru saya senang ketika bisa berdialog, sehingga saya dapat pengayaan apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Ya. Untuk Bung Saiful Bahri, ini TA saya, ada Bung Saiful Bahri, Bung Patol Arifin. TA saya justru nanya ke saya, jadi ya saya jawab aja deh ini kan. Mestinya dia yang memberikan jawaban ke masyarakat ya. Iya. Ini justru nanya ke saya ya kan.
Kalau formasi itu tadi saya bilang, kalau formasi tolong kabupaten yang mengusulkan. Jadi kalau nggak kabupaten saya juga nggak tahu. Jadi resmi yang tahu persis apa yang terjadi itu kan teman-teman kabupaten melalui itu ya, untuk tahun depan itu diusulkan. Jadi pemerintah itu membuat rencana 5 tahun, tapi dalam setiap tahun itu semua kementerian lembaga baik pusat maupun daerah oleh Pan-RB, oleh BKN diminta memang untuk membuat usulan formasi gitu ya. Terus ini ada jangan 3 tahun, 2 tahun ya. Nanti kita buatlah 0 sampai sekian tahun, sekian persen, 6 sampai ya gitu aja, kita buat gitu aja. Kalau emang nggak sempat saya menyampaikan langsung ke Menteri Pan-RB, insya Allah nanti saya akan buat tulisan ya berdasarkan hasil diskusi kita ini bahwa untuk pengadaan P3K berdasarkan Permen 28 Permen Pan-RB 28 tahun 2021 ada yang belum diakomodir dalam hal ini gitu ya. Tapi kalau untuk tesnya kan teman-teman oke kan ya. Artinya memang harus seleksi gitu maksud saya. Jangan sampai nanti permintaan teman-teman ini ujungnya nggak usah seleksi aja, langsung diangkat. Wah, itu repot nanti. Padahal undang-undang kita memang menghendaki seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, kompetensi bidang, gitu ya. Seleksi siap ya, bukan berarti nggak siap kan? Oh, siap ini, sudah ikut seleksinya. Ya, Bapak. Ya, itu seleksi ya, kan? Itu maksud saya supaya kita ada kesamaan pandangan bahwa kita siap tetap ikut seleksi, namun afirmasinya yang harus lebih tinggi dan lebih mencakup keadaan di lapangan kan gitu ya? Iya, iya Bapak. Tetapi ada. Apalagi Bu Dian Ayu? Bapak. Iya, maaf Pak. Tetapi begini, kisi-kisi yang telah disampaikan itu jauh beda dengan soal yang keluar. Jadi misalnya kisi-kisinya tentang gunung, ya, namanya keluarnya lautan. Jadi saya mohon untuk tidak jauh beda dengan kisi-kisi. Tetapi kalau sama Pak, yaitu namanya bukan ujian. Kayak itu namanya kisi-kisi. Katanya siap seleksi, begitu nggak cocok minta lagi. Gimana ini siap seleksi apa nggak siap seleksi sebenarnya? Maksudnya gini Pak, kisi-kisinya lebih terarah sehingga kami ini bisa mudah mengerjakan soal, begitu Pak. Ya, kalau yang kemarin kisi-kisinya jauh beda Pak. Kisi-kisinya ke kanan, soalnya ke kiri gitu. Bu Dian Ayu, kalau yang buat kisi-kisinya saya nggak apa-apa. Ini yang buat Kemendikbud. Ini kan usulan Bapak. Kalau saya tidak melalui sampean, aspirasi saya bagaimana Bapak? Iya, sebenarnya sih sudah disampaikan juga oleh Komisi 2 itu. Iya. Ya, kok nggak bisa. Ya, namanya kisi-kisi pasti nggak sama lah ya. Namanya kisi-kisi ya kan. Ya, tapi yang jelas siap lah ya, siap seleksi yang jelas gitu. Biar kita samakan pandangan kita, siap seleksi gitu. Namanya seleksi ya pasti ada sulit, ada mudah namanya seleksi. Sudah seleksi 1, Bapak. Gimana? Sudah seleksi pertama. Iya. Ini kan memang yang ikut seleksi pertama ini. Banyak yang nggak lolos kan? Ya itu Pak. Karena itu terlalu tinggi. Mohon ditelaah juga Pak, kenapa secara nasional kalau memang sesuai dengan kisi-kisi kok secara nasional itu banyak yang Pak tidak memenuhi kuota dan harapan itu Pak. Iya, karena penjelasannya Kepala BKN, Kemendikbudristek itu kan bukan mitra kerja Komisi 2. Kalau memang mitra kerja Komisi 2, nah kita bisa cecar lagi. Kalau menurut mereka karena
ada undang-undang sistem pendidikan nasional, ada undang-undang guru dan dosen ya, yang memang untuk jadi guru itu harus qualified. Ketika mereka berpikir begitu, Pak, kami siap qualified, tapi jangan under promise Pak nanti Pak. Kalau under promise kami juga bagaimana, misalnya aspirasi kami sepenuhnya itu mohon disampaikan. Ya, kalau itu sudah kita under promise itu apa, bagaimana maksudnya? Maksudnya tidak sekedar janji gitu Pak. Oh, siapa pula yang berjanji? Loh, kalau soal itu kita sudah sampaikan, ya kan? Kalau Budian Ayu lihat medsos saya, begitu saya dapat surat dari PGRI Banyuwangi, saya sampaikan. Ya kan? Teman-teman guru itu minta ditambah afirmasinya. Kalau untuk yang kategori ini, kriteria ini jangan 15%. Saya bilang paling enggak ya 25. Yang ini juga sekian. Sekarang ini sudah. Dan sebenarnya permen ini juga hasil dari penyerapan aspirasi gitu yang dilakukan oleh pemerintah dan hasil usulan juga yang disampaikan anggota Komisi 2 DPR RI gitu. Terima kasih Pak. Iya. Kalau hasil ini dari diskusi ini kita temukan yang tadi itu, ya ayo nanti kita sampaikan. Nanti saya sampaikan lagi. Sudah banyak yang saya temukan kan dari hasil diskusi kita ini. Ya, terima kasih ya Bang Zul. Sebenarnya yang dijelaskan oleh Bang Zul itu sudah sangat terperinci ya teman-teman ya, tentang bahwa ada afirmasi yang belum masuk di aturan di Permenpan. Nah, itu yang nanti akan disampaikan oleh Bang Zul kepada BKN ataupun Kemenpan RB, sehingga kemudian itu bisa masuk mudah-mudahan di seleksi tahap berikutnya. Ini tergantung kebijakan dari pemerintah pusat. Kemudian yang kedua, soal yang passing grade yang terlalu tinggi itu tadi, termasuk kesanggupan ikut seleksi. Saya juga heran ini sebenarnya, kok enggak ada yang usul langsung. Kalau yang sudah usia pengabdiannya di atas 20 tahun itu langsung diangkat. Nah itu kok enggak ada yang usul. Jadi Bang Zul senang ini kalau enggak ada yang usul ini. Tapi lebih senang sebenarnya. Tadi sudah diwanti-wanti tidak boleh gitu katanya Pak. Harus siap seleksi. Ya, itu kan Bang Zul tanya tadi. Ya, Bang Zul ini kan akan menyuarakan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Tapi karena memang ini kebijakan pemerintah pusat, ya mari kita ikuti. Tapi sebagai masyarakat, sebenarnya teman-teman ya enggak apa-apa, wong namanya usul aja kan. Udah Bang, ini kan yang sudah di atas 15 tahun langsung aja diangkat. Nah, itu kan iya. maknyus itu kalau sampai seperti itu. Ya kalau bisa Bang. Ini kan. Di atas 15 tahun ke atas kami mohon untuk langsung lolos gitu. Jadi ini saya beri kabar gembira. Kabar gembira, bukan janji ya, kabar gembira. Di Komisi 2 itu sedang dibahas perubahan Undang-Undang ASN, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Nah, nanti hal-hal yang kita diskusikan ini bisalah saya sampaikan di pembahasan perubahan Undang-Undang ASN, ya, Undang-Undang 5/2014, karena saya masuk menjadi salah satu anggota panja pembahasan RUU itu, ya. Terutama bagaimana bisa lebih afirmatif gitu ya terhadap tenaga honorer ini, termasuk kalau memang berdasarkan masa pengabdian lalu linier pendidikannya yang didapat sama pengalamannya, artinya mata pelajaran yang diampu begitu 18 tahun nggak diangkat, nah itu bisa itu. Kalau undang-undangnya berubah, tentu kan ke bawahnya pasti berubah. Terima kasih Bu Dian Ayu, diingatkan, disampaikan. Dan teman-teman Komisi 2 yang ada di panja itu konsen memang, konsen. Karena
salah satu semangat kita melakukan perubahan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 5/2014 itu dalam rangka memberikan jalan keluar bagi teman-teman honorer yang sudah mengabdi sekian puluh lama yang sampai sekarang belum ada, yang existing yang sampai sekarang belum maksimal begitu. Itu Bung Adi Krisna. Ya, terima kasih Bang Zul. Jadi teman-teman semuanya, saya yakin Bang Zul sudah mengidentifikasi beberapa problem atau suara dari teman-teman ini untuk dibicarakan, dan harapan saya bukan hanya secara formal, barangkali non formal dengan Kemenpan RB atau BKN itu bisa ditindaklanjuti. Nah, selain yang sudah diidentifikasi oleh Bang Zul, satu hal yang mungkin itu menjadi PR kami di daerah, terutama saya, itu tentang pengajuan kuota untuk tahun berikutnya, tahun 2022. Nah, yang hari ini itu belum masuk, kuotanya belum ada. Jadi seperti tadi guru agama Islam, pendidikan agama Islam, kemudian TK, ya kan, TK, kemudian penjaga sekolah dan lain sebagainya. Sebenarnya teman-teman semua, beberapa waktu yang lalu itu Bang Zul sudah bertatap muka dengan Bupati Bondowoso dan sempat menyampaikan jika ada usulan penambahan kuota itu Bang Zul siap untuk menyampaikan kepada BKN atau Kemenpan RB. Hanya memang sampai detik-detik terakhir itu belum ada surat dari pemerintah Kabupaten Bondowoso. Nah, insya Allah nanti kita akan tindak lanjuti ini dari Komisi 4, terutama saya, supaya di tahun depan itu bisa ada penambahan kuotanya. Kemudian yang ketiga, teman-teman semua, sebelum saya akhiri, karena ini sebenarnya sudah 2,5 jam ini. Wah, terasa. 2,5 jam? Ya, enggak terasa ini Bang, karena 1,5. narasumbernya asik gitu kan, terus kemudian yang ikut Zoom pesertanya juga asik semua, menatap masa depan yang lebih baik. Makanya enggak kerasa, sudah 2,5 jam. Jadi barangkali teman-teman semua yang masih punya pertanyaan-pertanyaan, itu silahkan bisa DM ya, medsosnya Bang Zul. Nah, itu di pamflet sudah ada, baik itu Facebook ataupun Instagram. Saya menyarankan teman-teman untuk mengikuti medsosnya Bang Zul supaya informasi-informasi itu bisa cepat ditangkap oleh teman-teman yang ada di daerah, terutama di Dapil Bang Zul. Saya kira itu sebelum saya akhiri, barangkali ada closing statement dari Bang Zul. Monggo, silakan. Ya, yang jelas saya senang bisa bertatap muka lewat daring ya dengan teman-teman Bondowoso, khususnya teman-teman tenaga honorer ya. Saya makin tahu apa persoalan yang terjadi dan makin semangat untuk menyuarakan nanti di Komisi 2. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan jalan keluar ya dari kita gitu. Amin. Walaupun toh tidak bisa sekarang ya mungkin untuk tahun berikutnya ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman selalu mudah-mudahan bisa Bang. Insya Allah mendapat rahmat dan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, selalu ada jalan rezeki teman-teman. Amin. Amin. Makin berkah karena mengabdi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin. Terima kasih Bung Adi. Ada salah, ada kurang teman-teman. Saya mohon maaf. Kalau memang mau DM silakan langsung ke saya boleh, ke medsos saya boleh, ke teman-teman TA Dapil saya yang ikut ini juga boleh. Ada Pak Tol Arifin, ada Bakri, ada Saiful Bahri, ada Bu Halimah. Monggo. Saya Bapak siap. Closing. Ya, itu, jadi Adi, itu saya ya. kembalikan. Ya, terima kasih Bang Zul. Jadi teman-teman semua,
silahkan komunikasi langsung, baik itu dengan TA Bang Zul atau langsung dengan Bang Zul melalui medsos. Yang jelas kata kunci dari Bang Zul ya, kata kunci dari Bang Zul adalah siap untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi teman-teman, khususnya guru honorer non kategori. Dan barangkali Bang Zul kalau dalam pertemuan ini tidak bisa menyatakan atau menyampaikan bahwa Bang Zul tidak bisa mempengaruhi hasil dari seleksi, tapi mudah-mudahan Bang Zul senantiasa mendoakan teman-teman yang dari dapilnya untuk lolos seleksi. Kira-kira itu saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman Forum Honorer Non Kategori Kabupaten Bondowoso. Ada yang diketuai oleh siapa tadi? Mas Saifullah, dan juga sekretarisnya Ibu Rahmaniyati, jubirnya ini Ibu Laili dan Mas Budi tadi saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera untuk semua teman-teman. Mudah-mudahan ikhtiar kita bersama ini membuahkan hasil, dan yakinlah bahwa saya yang di Bondowoso dan Bang Zul yang di Jakarta akan senantiasa untuk memperjuangkan aspirasi dari teman-teman. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Bung Adi dan teman-teman semua, saya pamit dulu ini. Atau masih ada yang mau diobrolin? Enggak ya? Ada. Masih ada. Udahlah. Ada yang tanya sama Siap. Sebenarnya yang mau disampaikan. Ya, Bu Laili, Bu Dian Ayu, Pak Muklis, Pak Budi, ya kalau nanti ada apa-apa lagi silakan ke saya langsung boleh, ke TA saya boleh, yang di Jakarta maupun yang di Dapil silakan lah ya, ke SA saya. Siap. Saya terbuka saja. Monggo. Siap, Bapak. Gitu ya, udah ya. Ini kan terima kasih. ini ya. Oke, sehat walafiat, bahagia selalu, dan mudah-mudahan yang belum lolos nanti seleksi kedua bisa lolos gitu ya. Amin. Amin, Bang. Kalau belum ya jangan kecewa, terus mengabdi ya. Insya Allah ada jalan keluar. Kalau kita memang niatnya baik, tujuannya baik. Amin. Gitu ya. Salam semua teman-teman ya. Oke ya, Bang. Oke, Bung Adi Ya, ya. Bang. Ya, Bang. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh.